Ini Infinix Hot 30i, HP murah di harga 1,4 jutaan membawa RAM terbilang besar 8GB dan internal storage juga termasuk besar 128GB. Penjualannya saat ini sih memang masih melalui flash sale ya, dan selalu habis kurang lebih selama 1 menit. Tapi bagaimana nih keseluruhan mengenai HP ini? Apakah Infinix Hot 30i menjadi smartphone yang layak untuk dibeli? Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya mulai ke pembahasan, seperti biasa ya, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini, lalu aktifkan juga bel notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Dan buat semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai HP 1 jutaan, Infinix Hot 30i membawa desainnya ini terlihat bagus walau bermaterial plastik. Mulai dari finishing datar di semua sisi frame serta finishing back cover memberikan pantulan-pantulan ala-ala pecahan kaca ya. Ada 4 pilihan warna, emas, hitam, biru, dan putih seperti unit di video ini. Desain kamera boba yang dihadirkan berusaha agar terlihat mirip seperti HP mahal ya, misalnya iPhone 13 ke atas. Kalau buat saya sih melihatnya biasa saja ya. Apalagi jika dilihat dari dekat, kamera belakang di bawah itu hanya ada 2. Itu pun yang berguna hanya kamera utama saja. Mengenai interface yang di bawah ya, ini standar ya sebagai HP 1 jutaan. Seperti mikrofonnya ada 1 serta speakernya hanya ada 1 juga. Mungkin yang menjadi pembeda ataupun terlihat kekinian dari Infinix Hot 30i pada port pengisian baterainya ini sudah menggunakan port USB Type-C. Hal yang bagus lainnya dari HP ini sudah menempatkan sensor sidik jari pada sisi kanan yang menyatu dengan tombol power. Untuk HP 1 jutaan, respon baca sensor tersebut termasuk cukup cepat dan akurat. Mengenai kualitas layar yang dibawa, tidak ada yang saya keluhkan. Sudah pas lah ya untuk HP 1 jutaan. Mulai dari tampilannya terlihat lapang berkat luas layarnya ini 6,6 inch. Ketajamannya masih terlihat bagus walau menggunakan resolusi HD+. Warna juga tidak terlihat pucat dengan panel IPS LCD serta tampilannya ini akan terlihat halus berkat refresh rate 90Hz. Mengenai respon sentuh layar, buat saya sih ini tidak ada yang perlu saya keluhkan. Dan dikarenakan ini juga HP murah, Infinix itu belum berani memberikan sertifikasi white fine pada layar yaitu L1. Jadi HP ini tidak pernah saya gunakan menonton streaming film seperti dari HBO Go, Netflix ataupun sejenisnya karena tidak bisa menampilkan konten dalam kualitas HD. Sebagai HP 1 jutaan, hal yang harus diterima ketika membeli smartphone ini yaitu pada sistem operasinya yang masih menggunakan Android 12. Dan ini bisa menjadi kemungkinan besar akan selalu bertahan di Android 12. Seperti diketahui, Infinix itu terbilang pelit memberikan update software khususnya untuk Android. Mengenai tampilan antarmuka XOS V12.0.0 tidak ada yang saya keluhkan juga. Saya sih nyaman ya melihat tampilan ikon-ikonnya. Jika kalian jelajah lagi, fitur-fitur yang dihadirkan terbilang banyak loh untuk HP 1 jutaan. Tapi nih ya, buat kalian mengharapkan NFC ya, HP ini bukan menjadi pilihan untuk kalian beli. Karena ya, jelas NFC tidak tersedia. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Infinix Hot 30i membawa kamera utama di belakang beresolusi 50MP ditemani lensa beresolusi 0,3 MP sebagai depth sensor. Sementara kamera depannya hanya beresolusi 5MP saja. Fitur kamera yang dibawa juga terbilang standar, tidak ada night mode ataupun pro. Masalah yang saya temukan pada kamera masih sama ya, tingkatan brightness ini akan otomatis maksimal saat membuka kamera. Jelas akan membuat mata ini terasa silau saat menggunakan kamera pada kondisi gelap ataupun di malam hari. Hal yang bagus biasanya ditemukan pada kamera depan di HP Infinix yaitu diberikannya LED flash ya. Jadi ini sangat membantu saat ingin selfie di kondisi yang dalam arti kurang cahaya. Mengenai hasil fotonya ini saya termasuk suka ya untuk HP 1 jutaan ya. Memang sih hasil fotonya ini bukan yang terbaik di kelasnya, tapi hasil fotonya masih bisa saya bilang tergolong masuk kategori bagus. Warnanya cerah dan tidak pucat dengan detailnya ya, ini cukup bagus lah ya. Kontras foto juga ini sedikit cukup padat dengan shadow-nya itu sedikit lebih rendah dari asli objek foto.
Sementara untuk foto di kondisi cahaya seadanya ataupun low light ya, ini yang saya temukan warna fotonya ini sedikit menurun dan sudah jelas detailnya juga berkurang. Ini dia hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix Hot 30i. Resolusinya mentok hanya Full HD 30 frame per second dan tidak ada pilihan untuk mengaktifkan yang namanya stabilization. Seperti ini dia hasil perekaman video kamera depan Infinix Hot 30i resolusi Full HD 30 frame per second. Mentoknya di situ saja ya. Dan tidak ada juga pengaturan untuk mengaktifkan beauty ataupun filter. Oke, saya akan coba untuk membelakangi cahaya matahari. Ya, seperti ini hasil perekaman video dari kamera depan di dalam ruangan ya, dengan mengandalkan cahaya lampu. Seperti saya katakan di awal video, di harga 1,4 juta, Infinix Hot 30i merupakan smartphone yang berani memberikan RAM dan storage yang terbilang besar untuk di kelasnya ya. Bisa jadi Infinix ini akan menjadi standar baru untuk HP 1 jutaan bagi brand lain ke depannya. Ya, dengan RAM terus install storage yang besar, sayangnya sih Infinix tidak mengimbangi dengan performa yang diberikan. Ya, Infinix Hot 30i hanya dibekali chipset MediaTek Helio G37. Mengenai performa HP ini ya, dari pengalaman saya ini termasuk bisa diandalkan ya, seperti membuka aplikasi-aplikasi ringan seperti sosial media, nonton YouTube atau sekedar baca berita. Dan bagaimana nih saat digunakan bermain game? Saya mulai dari Mobile Legends yang dapat dimainkan pada pengaturan refresh rate dan grafiknya ini high. Tapi game ini terasa lebih nyaman dimainkan dengan menurunkan grafik ke medium dan HD mode dimatikan. Sementara main eFootball pada pengaturan grafik high dan refresh rate 60 Hz ya terbilang cukup nyaman sih. Memang terkadang akan menemukan gamenya itu berjalan seperti kurang smooth di tengah-tengah pertandingan, biasanya ini pada match kedua. Jadi mau lebih nyaman ya tinggal turunkan saja grafiknya ini ke standar dan frame rate-nya ke 30 fps. Jadi yang bisa saya simpulkan mengenai performa Infinix Hot 30i buat saya pribadi sih ini kurang cocok buat kalian yang fokusnya mencari HP 1 jutaan, fokusnya main game ya. Ini seriusan saya sih berani bilang ini kurang cocok. Tapi kalau penggunaanmu santai lebih ke sosial media ya, HP ini bisa menjadi pilihan untuk dibeli. Urusan daya tahan baterai 5000 mAh dari pengalaman saya sih masih termasuk bisa diandalkan ya. Selama penggunaan saya terbilang puas mengenai daya tahan yang dibawa karena mampu bertahan seharian. Misalnya yang sering saya perhatikan itu main Mobile Legends 30 menitan, kapasitas baterainya ini berkurang 7 hingga 8%. Nonton YouTube 1 jam, kapasitas baterai berkurang 5 hingga 6%. Sayangnya nih ya, pengisian baterai yang di bawah hanya mentok 10 watt saja, sehingga membutuhkan waktu 3 jam mengisi baterainya ini hingga penuh.
Kalau buat saya kekurangan HP ini sebenarnya dari pihak Infinix ya, yang belum bisa memberikan stok terbilang selalu ada ya. Karena jika kamu ingin membeli HP ini di official store itu sangat sulit sekali. Bahkan sampai sekarang pun saya belum tahu ya kapan ada flash sale lagi di official store Infinix. Tapi kalau di luar official store-nya itu banyak yang jual. Nah, yang jadi masalah harga jualnya ini terbilang mahal ya, lebih mahal 200 hingga 300 ribuan dari harga resminya 1,4 jutaan ya. Itu kisaran 1,6 hingga 1,8. Kalau buat saya sih, jika kamu yang ingin membeli HP ini tapi belum berhasil beli di official store, jangan paksakan deh beli di official store. Beneran, rugi banget. Mendingan kalau saran saya nih ya, kamu bisa beralih ke brand lain ya. Dalam arti di sini performanya buat saya sih lebih ngebut. Misal saya ambil contoh yang pernah saya gunakan ya, Realme C33, terus Tecnopova Neo 2 atau Redmi 12C. Memang sih di harga yang 1,7 hingga 1,8 kamu hanya mendapatkan HP RAM 4GB hingga 6GB. Tapi chipset yang dihadirkan itu 2 kali lebih ngebut dari Infinix Hot 30i. Kalau buat saya sih itu ya, beli atau enggak ya beli kalau kamu bisa berhasil membeli HP ini di harga normal. Kalau enggak, jangan paksakan beli di official store dengan harga lebih mahal. Itu sih kalau menurut saya. Kalau buat kalian ada pendapat lain, boleh menulisnya pada kolom komentar di bawah ya. Punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.